Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngulik Canva dengan Canva AI ya. Bikin worksheet untuk anak supaya kegiatan Ramadan dan Idul Fitrinya lebih asik gitu dengan bikinan bundanya pasti. Nah, untuk membuat worksheet ini kita butuh Canva free nggak apa-apa, pro boleh, dan ChatGPT atau Gemini. Ya, untuk Canva-nya kita untuk membuat worksheet-nya, sedangkan si ChatGPT atau Gemini untuk mencari soal untuk worksheet-nya nanti. Nah, untuk berapa ukurannya ini terserah, mau pakai A4 boleh, mau pakai di Instagram Story boleh, terserah ya. Tapi kalau aku di sini aku pakai A4 karena memang rencananya si worksheet ini mau aku print gitu. Nah, di worksheet ini contoh yang sudah jadi. Nanti teman-teman bisa bikin seperti ini ya. Boleh yang bentuknya versi full, misalnya ada karakternya, ada backgroundnya seperti ini. Untuk yang versi cetak misalnya mau nanti dibikin jadi lead magnet atau mau dijual balik gitu. Atau jika untuk dicetak, kita ambil backgroundnya yang polosan seperti ini ya, jadi tidak terlalu banyak karakternya gitu. Atau nanti yang seperti ini juga bisa, jadi tidak terlalu banyak pernak-perniknya, agar anak tidak terlalu terdistraksi dengan hal-hal pernak-pernik yang begini-begini itu ya. Nah, sebelum membuat worksheet ini, kita lebih dulu tahu nih soalnya yang seperti apa. Jadi nanti di sini kita masuk di apps-nya Canva, aplikasi ya. Kita masuk di aplikasi sini. Di aplikasi ini kita mencari yang namanya Activities Maker. Ini ya. Seperti itu. Nah, Activities Maker ini seperti yang tadi, ada yang mencari kata, ada yang teka-teki silang atau TTS ya, dan labirin. Nah, ini kita bikin satu-satu aja dulu mau yang seperti apa. Tapi sebelum kita tentukan masuk ke sini, kita harus jauh ini dulu. Kalau untuk cari kata ya, cari kata itu kita harus cari daftar katanya dulu. Nah, karena di sini aku pengen bikin secara manual ya, jadi aku larikan ke ChatGPT. Nah, untuk ChatGPT yang kata ini aku berikan prompt seperti ini, bantu carikan 20 kata, karena aku pengennya ada 20 soal, jadi 20 kata yang sesuai dengan tema. Misalnya nanti teman-teman mau bikin untuk tema bukan Ramadan dan itu gitu ya, nanti cari lagi itu nanti di temanya diganti. Nah, karena kali ini aku mau bikin yang Ramadan dan Idul Fitri, maka saya mencari untuk tema Ramadan dan Idul Fitri dengan ketentuan tanpa spasi dan hurufnya kapital gitu ya. Kemudian ChatGPT bantuin aku dapetin 20 kata ini. Misalnya nanti mau yang versi lebih simple, cari 10 kata, boleh nanti di sini jadi 10 kata atau 15 gitu ya. Kalau misalnya anak targetnya itu sekitar SMP atau ya sekitar SMP, nanti bisa 30 atau 40 ya, jadi biar lebih banyak dan nanti menyesuaikan dengan ukuran kanvas di Canva-nya ya. Setelah itu ini kita copy 20 ya, ini kita copy, kita bawakan ke Canva, lalu di sini daftar katanya kita masukkan. Oke, gini. Nah, kemudian setelah masuk, kita masuk ke pengaturan cari kata. Nah, di sini kita butuh ada garisnya enggak? Garis kisi papan. Karena anak misalnya ini saya bikin untuk anak SD ya. Anak SD itu dia mudah terdistraksi dengan suatu hal, dan tanpa adanya garis-garis itu malah membuat dia semakin bingung, maka saya bikin untuk garis kisi papan ya. Kemudian di sini ada ini
warna sorotan kunci jawaban. Jadi nanti di hasil desain dari ini activity maker itu nanti ada dua, yang satu soalnya, yang satu kunci jawabannya gitu ya. Nah, kita pengen sorotan kunci jawabannya ini warna apa? Kalau saya pengennya diberi warna kuning itu. Nah, kemudian di sini jumlah maksimum kata. Ini balik ke soal kita tadi ya. Itu ada berapa? Itu menentukan nanti ukuran dari si scramble apa teka-teki katanya gitu ya. Maksimal ada 12, oke 12. Jadi dan ini jumlah baris dan kolom itu harus lebih besar dari maksimum kata. Jadi tidak ada kata yang terpotong gitu ya. Nah, kemudian turun ke bawah. Ini kita juga harus lihat. Biasanya untuk anak SD itu dia masih membaca dari kiri ke kanan, tidak mencari scramble kata dari kanan ke kiri ya. Jadi ini kita pastikan dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Matikan ya. Kemudian dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri. Oke. Nah, diagonal itu yang miring ya. Kita bisa pakai yang miring, bisa tidak. Misalnya kita tidak pengen diagonal, berarti ini dimatikan semua. Tapi karena aku pengen bikin yang diagonal, dan itu lebih secara umum itu dari kiri atas ke bawah gitu ya, dan kanan atas ke bawah, saya ambil yang kiri atas ke kanan bawah atau kanan atas ke kiri bawah. Kita cek lagi dari atas ya, jangan sampai ada yang terlewat gitu. Garis kesepakan sudah, jumlah sini sudah, oke, baru kita buat. Nah, kita dapat 3 ya, ini si soalnya, kemudian ini soalnya ya, ini kunci jawaban. Jadi nanti kunci jawaban ini kita pindah dulu, ini kita salin, kemudian taruh di sini sebagai kunci jawaban ya. Kemudian yang ini kita delete. Ini soalnya kita perbesar. Dan soalnya di sini. Biasanya kalau misalnya kita ingin yang lebih menarik gitu ya, itu ini dibuat seperti misalnya mau ada karakternya gitu. Nanti bisa ditambah jadi seperti ini. Jadi ada judul, cari aku yuk, biar lebih menarik anak ya. Dan ada karakternya, misalnya dia laki-laki, kita buat laki-laki. Misalnya anaknya perempuan, kita bikin perempuan. Nah, untuk warna petiknya boleh kita kasih, tapi tidak mengganggu soal ya. Misalnya ini saya cari lantern di sini, warnanya jangan sampai bertabrakan dengan soalnya, agar anak tidak terdistraksi saat mengerjakan soal gitu ya. Nah, ini untuk yang cari kata. Kemudian untuk kunci jawabannya kita bisa jadi 1. Ini nanti kunci jawaban yang cari kata jadi 1 gitu ya. Kita buat untuk proses selanjutnya. Untuk teka-teki silang. Nah, teka-teki silang ini di sini agak ribet ya promnya. Jadi kita balik ke ChatGPT dulu. Nah, ChatGPT itu aku buatkan prompt seperti ini. Minta yang lebih gampang karena memang untuk sekolah dasar ya targetnya. Buatkan 10 soal TTS, teka-teki silang, tentang temanya ya, untuk anak sekolah dasar. Misalnya nanti untuk anak SMP, itu nanti dibuat anak SMP, misalnya gitu. Karena nanti tingkat kesusahan soal dan jawaban itu berbeda. Nah, kemudian setelah minta ini, jangan lupa berikan format agar sesuai dengan Canva. Dengan Canva ya, jawaban dengan caps lock, titik 2, kemudian soalnya. Gitu ya. Kemudian ChatGPT memberikan sekian soal ini dan jawabannya. Yang pertama itu jawaban, kemudian yang panjang ini soalnya gitu ya. Lalu dari sini kita copy. Nanti untuk Gemini juga sama, promptnya juga sama ya. Ini masukkan di sini. Oke, sudah. Kemudian setelah itu, kalau di TTS itu tidak banyak pengaturannya ya. Kita cuman masalah dengan maksimal
kata. Kita cari yang paling panjang, itu berapa agar tidak terpotong. (11 dan 12). Yang paling panjang adalah silaturahmi, 11 kata, 11 huruf, maaf. Kemudian setelah sudah, kita klik buat. Ini juga sama dengan yang sebelumnya, cari kata ya. Dia ada soal, ada kunci jawaban. Kita pisah-pisah dulu. Ini kita tutup. Nah, untuk kunci jawaban kita salin, masukkan jadi satu dengan yang ini. Ini ya, sebagai kunci jawaban ya. Ini yang ini kita buang dulu. Di sini ini kita besarkan. Kita besarkan. Kemudian yang ini di bagian ini kita ganti. Biasanya kita tes apa sih? Menurun ya. Kita ganti. Menurun. Kemudian yang ini lalu ini kita atur. Oke, ini nanti boleh teman-teman buat polosan gini dengan judul yang seperti ini ya. Misalnya kalau mau yang versi ebook atau buat lead magnet itu kita bisa bikin seperti ini. Itu dengan karakter dan segala macam biar lebih menarik ya. Atau mau dibuat polosan juga boleh. Nanti di sini kita tambahin elemen terserah gitu ya, terserah teman-teman semua. Yang penting tidak membuat anak itu merasa terkecoh saat mengerjakan PTS ini ya. Kemudian kita lanjut yang terakhir. Untuk yang terakhir itu sedikit berbeda. Kita cari yang labirin. Untuk labirin ini kita langsung masuk ke pengaturan labirin ya. Jumlah di labirin itu ada jumlah baris dan jumlah kolom. Semakin banyak jumlah baris dan jumlah kolom, maka labirinnya akan semakin susah maze-nya ya. Nah, kalau untuk anak TK SD itu nanti bisa ambil yang 10 misalnya. Jadi lebih kecil dan jalurnya tidak ribet. Kita bikin yang 10 coba ya. Kemudian untuk kunci jawaban terserah, mau biru boleh, mau kuning boleh, mau warna apa boleh, terserah menurut kakak semua ya. Nah, di sini ketebalan jalur itu nanti dilihat dari garisnya ya, garisnya mau tebal berapa. Nah, di sini ada titik masuk dan keluar. Jadi nanti ada titik untuk mengetahui jalan masuknya sini dan jalan keluarnya sana gitu. Ini boleh diganti untuk warna. Mau warna yang kalem boleh, mau warna yang ngejreng boleh. Karena saya suka warna pastel, jadi saya ambil warna pastel. Nah, gitu. Kemudian ini titiknya nanti ada berupa titik kecil gitu ya. Semakin besar semakin terlihat mana besar mana kecilnya. Oke, ketebalan jalur saya ambil 2 aja deh. Setelah ini semua sudah, lalu kita klik buat. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ini saya matikan dulu. Ini yang merah tadi, yang hijau adalah titik mulai ya, sedangkan yang merah adalah titik akhirnya. Jadi nanti anak-anak akan membuat maze jalur coret-coret gitu dari titik hijau ke titik merah. Jika tadi untuk anak yang TK ini bisa diperbesar dan maze-nya bisa diperkecil ya, tadi kan 10 ya, seperti itu.
Ini kita pindah dulu ke satu tempat tadi ya, biar kata kuncinya jadi satu. Kemudian di sini sudah, kita lanjut untuk yang ini tadi dihapus. Nah, si maze ini kita kan ingin anak-anak jadi lebih tertarik untuk mengerjakan ya. Jadi dia bisa kita tambahkan elemen. Misalnya di sini saya pakai anak-anak. Dari sini, atau jika ini merasa susah, nanti bisa di posisinya kita tukar. Jadi berputar ya. Gini bisa, tapi jangan lupa nanti yang kata kuncinya juga ditukar ya. Kemudian untuk tujuannya, aku mau mereka masuk ke masjid. Begini. Jika nanti kalau misalnya teman-teman bikin maze itu kurang sreg, nanti bisa dihapus kemudian bikin lagi gitu ya. Jadi biar dia alurnya berbeda, atau saat pembuatan maze tadi, ini ya, ini dicentang. Jadi nanti kita bisa memilih beberapa hasil labirin ya. Oh, ternyata lebih suka yang ini daripada kita bolak-balik, ini bisa dicentang. Jadi nanti bisa hasilnya dalam sekali buat itu ada beberapa, kita tinggal pilih aja gitu ya. Nah, jadi nanti dibikin percantik gini. Bantu kami menuju masjid gitu, misalnya dari sini. Ini titik ini ke titik ini. Ini lebih gampang ya, karena saya bikin lebih kecil dibanding yang versi besar. Jadi nanti tergantung dengan targetnya ya. Semakin maze itu semakin banyak kolomnya, berarti dia tingkat kesulitannya semakin besar. Semakin kecil maka dia semakin mudah gitu ya. Segitu dulu sharing dari tutorial kali ini ya, ngulik Canva AI untuk bikin worksheet Ramadan dan Idul Fitri. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung di grup, atau mau langsung praktek juga boleh ya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.